Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Wisnu Aji, NIM D400190088. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang menjadi bahan UAS, yang menjadi jawaban UAS dari praktikum Teknik Tenaga Listrik 2021 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi nanti yang akan saya jelaskan itu mengenai generator sinkron dan asinkron. Saya slideshow sebentar. Nah, yang pertama itu ada generator sinkron. Nah, yang pertama itu ada yang akan saya bahas, itu ada prinsip kerjanya. Prinsip kerja dari generator sendiri itu sesuai dengan hukum Lenz, yaitu arus listrik yang diberikan pada stator akan menimbulkan momen elektromagnetik yang bersifat melawan pada putaran rotor, sehingga menimbulkan tegangan EMF. Tegangan EMF sendiri ini dihasilkan oleh arus jangkar. Jadi diesel sebagai primover atau penggerak akan memutar rotor pada generator. Kemudian rotor diberikan eksitasi. Eksitasinya ini nanti berupa tegangan DC agar menimbulkan medan magnet yang berpotongan dengan konduktor pada stator untuk menghasilkan tekanan pada stator. Nah, kemudian karena terdapat dua kutub, ada kutub utara dan selatan, maka untuk 90 derajat yang pertama itu dihasilkan tegangan positif dan 270 kedua itu akan dihasilkan tegangan negatif. Bentuk tegangan tersebut itu nanti akan dikenal sebagai tegangan bolak-balik ya, atau tegangan AC. Kemudian konstruksinya itu yang pertama ada stator. Stator ini adalah bagian yang diam, dia bagian yang tidak bergerak. Stator ini adalah bagian generator yang fungsinya itu untuk menerima induksi magnet dari rotor. Arus AC yang menuju ke beban disalurkan melalui armatur. Komponen ini berbentuk sebuah rangka silinder dengan lilitan kawat konduktor yang sangat banyak. Stator ini nanti juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada kerangkanya. Itu nanti biasanya itu terbuat dari besi tuang untuk menyangga inti jangkar. Kemudian ada inti jangkarnya sendiri. Kemudian ada alur atau slotnya. Kemudian yang selanjutnya ada belitan jangkar. Ya, belitan jangkar. Kemudian yang kedua itu ada rotor. Rotor ini nanti adalah bagian yang bergerak dari generator. Jadi antara rotor dan stator ini nanti ada celah udara yang dinamakan air gap. Rotor sendiri ini fungsinya untuk membangkitkan medan magnet yang kemudian tegangan yang dihasilkan itu akan diinduksikan ke stator. Rotor terdiri dari dua bagian umum, yaitu inti kutub. Kumparan medan pada bagian inti kutub terdapat poros, dan inti rotor yang memiliki fungsi sebagai jalan atau flux magnet yang dibangkitkan oleh kumparan medan. Pada kumparan medan ini juga terdapat dua bagian, yaitu bagian penghantar sebagai jalur untuk arus pemacuan dan bagian yang diisolasi. Rotor sendiri nanti ini terdiri dari dua jenis ya. Ada yang kutubnya menonjol, salient pole, dan juga ada yang jenis kutub silindernya itu dengan kecepatan tinggi dengan alur-alur sebagai tempat kumparan medan. Kemudian yang selanjutnya ada rumus. Nah, di sini yang saya pakai hanya beberapa rumus saja, yaitu ada penentuan gaya gerak listrik, di mana rumusnya adalah Emax sama dengan BAN omega, di mana B itu flux medan magnet, kemudian A luas penampang, N jumlah lilitan, dan omega itu kecepatan sudut. Dan yang kedua ada persamaan arus dan daya. Jadi daya itu adalah tegangan dikalikan arus kalikan cos P. Dan I sama dengan daya dibagi V dikalikan cos theta itu. Dan yang selanjutnya ada generator asinkron. Jadi yang pertama adalah prinsip kerja dari generator asinkron.
yaitu merupakan kebalikan saat mesin induksi bekerja sebagai motor. Jadi ketika pas jadi motor, itu apabila stator itu diberi tegangan misalkan 3 fasa, maka akan timbul medan putar dengan kecepatan sinkron. Namun jika motor berfungsi sebagai generator, maka rotor diputar oleh sumber penggerak dengan kecepatan lebih besar dari kecepatan sinkronnya. Dan bila dihubungkan ke beban, akan mengalirkan arus. Arus pada rotor ini akan berinteraksi dengan medan magnet pada kumparan rotor, sehingga timbul arus pada kumparan stator sebagai reaksi atas gaya mekanik yang diberikan. Pada proses perubahan motor induksi menjadi generator induksi atau asinkron, ini dibutuhkan daya reaktif atau daya magnetis untuk membangkitkan tegangan pada terminal keluarannya. Dalam hal ini, yang berfungsi sebagai penyerap arah daya reaktif adalah kapasitor, yang besarnya disesuaikan dengan daya reaktif yang diperlukan. Konstruksinya ini nanti sebenarnya masih sama dengan generator sinkron, yaitu yang pertama ada stator atau komponen yang diam dan mengalirkan arus. Kemudian yang kedua ini ada rotor. Rotor ini nanti juga adalah bagian yang bergerak. Rotor pada generator asinkron 3 fasa dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada rotor sangkar dan rotor belitan. Rotor sangkar ini nanti rotor yang terdiri dari susunan batang konduktor yang dibentangkan ke dalam slot-slot yang terdapat pada permukaan rotor. Dan tiap-tiap ujungnya dihubung singkat dengan menggunakan sorting rings. Sementara pada rotor belitan, rotornya itu dibentuk dari satu set belitan 3 fasa, yang merupakan bayangan dari belitan stator. Biasanya ini terhubung bintang. Kemudian tiap-tiap ujung kawat rotor tersebut diikatkan pada slip ring yang berada pada poros motor. Pada generator asinkron, rotor belitan, rangkaian rotornya ini dirangkai atau dirancang untuk dapat disisipkan dengan tahanan eksternal, yang mana ini akan memberikan keuntungan dalam modifikasi karakteristik torsi, kecepatan, dan torque. Mohon maaf karena terjadi gangguan. Jadi ini adalah rangkaian star delta. Jadi ini adalah generator hubung star, di mana di sini saya ambil dari praktikum di modul sebelumnya, yaitu di sini ada unit pengontrol, break unit, dan ada catu daya sebagai pemberian nanti pada saat tegangan eksitasi. Kemudian ini adalah generator. Kemudian di sini adalah bebannya. Nah, jadi P1 dan P2 ini adalah hubungan langsung dengan unit pengontrol. Ini biasanya ini di bagian belakangnya. Kemudian juga TK-nya ini juga seperti sama. Juga sama maksudnya. Kemudian perlu kita ketahui, nah di sini ada plus dan min. Plus dan min ini difungsikan untuk tegangan eksitasi. Kemudian di sini ada U1, V1, W1 ini adalah difungsikan sebagai generator hubung starnya itu tadi, di mana karakteristik hubung star itu adalah diparalelkan. Nah, di sini kemudian akan terhubung ke bebannya. Begitu pula nanti di generator hubung delta. Nah, di sini dengan konstruksi yang sama, cuman pada rangkaian penghubungannya atau rangkaiannya ini nanti akan berbeda, di mana karakteristik hubungan delta itu adalah dihubung secara seri. Kemudian di sini ada contoh soal. Nah, contoh soal ini ada sebuah generator 4 kutub dengan hubungan delta dengan tegangan eksitasi sebesar 150 volt menghasilkan daya sebesar 100 watt dengan putaran 1500 rpm. Jika power factornya ada 0,97, maka frekuensi dan arusnya. Jadi kita untuk mencari frekuensi, kita mencarinya F sama dengan NR. Nah, jadi ini adalah kecepatan. Nah, ini adalah 1500 ini. Kemudian P adalah kutubnya, kemudian 120 dibagi 120, ketemunya adalah 50 Hz. Dia mencari arus, karena ini adalah generator 3 fasa, maka dibagi dengan akar 3. Sehingga akan ketemu 0,39 A. Dan yang kedua ini adalah mencari GGL induksi. GGL induksi nanti adalah rumusnya memakai BAN dikalikan omega, di mana B ini adalah
flux magnet, kemudian A adalah luasnya, N ini adalah jumlah lilitan, kemudian ini adalah omega. Dan setelah kita kalikan akan ketemu 128 volt. Kemudian yang selanjutnya ada penerapan. Penerapan ini nanti ada di berbagai hal. Kalau di generator itu kan sudah skalanya itu besar, apalagi yang dipakai di PLTA dan di pembangkit itu. Jadi kalau di PLTA itu generator itu digerakkan oleh air. Air ditampung dalam sebuah dam, kemudian dialirkan ke generator tersebut. Begitu juga dengan PLTU. PLTU ini nanti digerakkannya itu oleh tenaga uap. Kemudian yang PLTN, zat radioaktif, kemudian digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi panas. Sama sebenarnya prinsipnya adalah generator ini adalah sebagai penggeraknya, digerakkan oleh angin, oleh air, dan oleh uap itu tadi. Dan yang terakhir ada angin. Jadi kincir angin ini dihubungkan ke turbin generator. Jadi ketika kincirnya nanti putar, ya nanti juga akan berputar. Kalau udah berputar, nanti rotornya itu akan berputar sehingga akan menghasilkan energi listrik. Terus kemudian kenapa kalau di pembangkit itu memakainya generator? Nah, karena generatornya itu kan generator yang besar-besar itu kan menghasilkan dayanya itu juga lebih besar. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang salah. Mungkin saya juga minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.